Bili balelo nyarios teh nya. Susahnya asli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Irfa Zulfia Syahida dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan skripsi saya yang berjudul English Teacher Perception on Integrating Islamic Values into Multimedia Teaching, a case study at Islamic Senior High School in Garut. Gitu. Jadi di sini saya akan mencari itu apa sih tantangannya dan apa sih persepsi guru gitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Insya Allah untuk datanya akan saya jaga kerahasiaannya dan akan dipergunakan untuk hal-hal yang ilmiah saja. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Iya, insyaallah. Baik, kita mulai ya Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis multimedia? Kalau menurut saya integrasi itu kan hubungan ya Islam dengan pembelajaran khususnya kalau kan saya kadang mengajar bahasa Inggris, jadi berbasis multimedia. Tuntutan zaman, kita harus bisa meskipun usia sudah lanjut, tapi tetap kita harus bisa tidak ketinggalan teknologi. Istilahnya tidak boleh gagap teknologi. Terus diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam itu sangat penting sekali, karena sehari-hari saya mengajar juga selalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah Islam. Karena kalau tidak seperti itu kan nanti bagaimana akhlak siswa ke depan. Berhubung juga berbasis di sini kan sekolah berbasis pesantren. Jadi harus ada nilai-nilai Islaminya yang berhubungan dengan pembelajaran. Itu sangat penting ya. Penting sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja sih pertimbangan Ibu gitu ketika memilih konten atau materi yang akan dimasukkan ke dalam multimedia pembelajaran gitu? Pertimbangannya pertama harus bisa menyelaraskan antara tontonan yang ada di YouTube. Misalkan saya kadang-kadang sering memberikan tontonan video di YouTube untuk memberikan materi-materi terkini seputar kehidupan yang ada di dunia sekarang. Nah, itu harus diselaraskan dengan kebudayaan di kita kan. Jadi selaras dengan budaya Islam juga, dengan budaya kearifan lokal juga, dan juga dengan tontonan, apakah tontonan ini layak untuk dipertontonkan kepada siswa. Karena kalau tidak layak berarti kita memberikan contoh yang tidak baik. Itu mungkin. Jadi harus mempertimbangkan dari unsur agama, kebudayaan, juga akhlak. Karena secara Islami harus kita kan sesuai dengan visi dari sekolah kami, yaitu mewujudkan insan Islami yang mandiri dan berakhlakul karimah. Jadi sesuai dengan visi itu. Meskipun kita Islami, tapi tetap kita mengikuti arus zaman, terutama dalam hal teknologi. Jadi agar Islam itu tidak ketinggalan dari betul. yang umum gitu. Iya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus gimana nih biasanya Ibu kan mengatur terus menyampaikan materi itu agar sesuai isinya gitu sama nilai-nilai Islam? Mungkin harus dilihat dari silabus juga. Kita mengacu pada silabus kan. Juga di dalam silabus kan ada kompetensi dasarnya. KD yang akan kita bawakan misalkan di minggu ini KD berapa? KD 1 misalkan, kalau KD 1 di semester 1 kan saya ngajar di kelas 12. KD 1 di semester 1 itu tentang pemahaman siswa menawarkan bantuan dan jasa. Yang asking, offering, help, and service. Nah itu tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai Islami. Ada nilai Islaminya harus berkaitan. Maka kadang-kadang saya mempersiapkan adalah kalau dihubungkan dengan multimedia, saya melihat mencari tontonan di YouTube. Misalkan ada conversation yang berhubungan dengan offering help dan service, harus yang selaras dengan
pesantren. Kan di sini kan berbasis pesantren. Pokoknya yang Islami. Misalkan kalau dalam cara berpakaiannya mereka ada berpakaiannya yang kelihatan seksi, saya nggak ambil. Jadi pokoknya yang tontonannya itu harus benar-benar yang sesuai dengan di sini, sekolah di sini gitu. Nah, jadi benar-benar diseleksi nih, Seleksi. materinya itu Harus mana diseleksi. yang sesuai dengan nilai Islam atau tidak gitu. Iya. Terus kalau untuk strategi tersendiri, apakah ada strategi khusus tidak Ibu dalam menerapkan nilai-nilai Islam ini tuh di multimedia? Kalau studi multimedia, kalau secara khusus sih saya tidak begitu khusus, karena kalau takutnya gini, yang penting saya kaidahnya tidak keluar dari ajaran Islam aja gitu. Kalau kadang-kadang kayak saya juga sukanya mencari misalkan hubungan ketika mau mengajar nih, ada hubungannya nggak dengan ayat Al-Quran. Saya suka cari. Itu kan biasanya tuh suka ditampilkan anak-anak nih, kita sekarang hari ini mau belajar tentang asking, offering, help. Nah ini kalau disambungkan dengan ayat Al-Quran, ini dalilnya misalkan kalau ada dalam ayat Al-Quran surat berapa, itu ditunjukkan dulu kepada siswa. Tapi terkadang juga ada lupanya, memang ada ya, namanya juga manusia. Iya betul. Tapi nah itu kemudian setelah itu baru dikaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan yang ini berhubungan gitu. Paling tidak harus ada hubungannya dengan minimal dengan ajaran Islam. Iya betul. Jadi mungkin untuk strateginya itu menyortir terlebih dahulu gitu, mana sih materi yang perlu gitu disampaikan, yang tidak pantas atau apa. Iya. Dan dikaitkan mungkin dengan Al-Quran juga Iya, ya. dikaitkan dengan Al-Quran Iya baik. supaya lebih bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sudah terjawab ya Ibu. Yang Untuk mana? keefektifan itu Oh. sangat efektif mungkin ya. Kalau ya itu sangat efektif sekali dan sangat penting karena bisa menanamkan nilai-nilai Islam. Misalkan dari mencari tontonan juga kadang-kadang kan suka ada yang tontonan misalkan yang lagi-lagi viral, tapi kita juga harus bisa menyaring, soalnya kan di tingkat SMA anak-anak sudah pada besar, sudah pada bisa bebas. Mereka sudah anak-anak SMA itu mereka lebih apa namanya? Lebih eksplor Lebih eksplor, lebih kritis lagi. Iya, betul. Bu, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa nggak ini gitu? Kalau dikasih materi yang contoh materinya yang jadul, misalkan videonya yang jadul, mereka itu kadang-kadang suka bosan gitu. Makanya kadang-kadang suka integrasikan dengan permainan, bisa misalkan permainan meskipun permainan yang sederhana, tapi mereka kadang-kadang suka gitu, enjoy gitu. Ya, jadi sangat efektif lah. Sangat efektif. Biasanya untuk multimedia yang Ibu gunakan itu seperti apa gitu? Kalau saya pertama mungkin kalau untuk tontonan di YouTube, saya ambil YouTube. Kemudian untuk yang lainnya mungkin saya suka nyari-nyari tentang game itu, misalkan yang game interaktif, misalkan dari Quizzes. Terus apalagi ya? Yang Kahoot. Kahoot. Tapi tidak setiap itu sih, tidak setiap pembelajaran harus seperti itu kan. Kita harus bisa menyesuaikan, apakah Kahoot misalkan kita memberikan Kahoot sesuai nggak dengan tema kali ini misal. Kadang-kadang juga itu kan ada yang tidak sesuainya, jadi kita harus bisa mencocokkan mana yang sesuai, mana yang tidak. Kadang-kadang saya juga lebih kendalanya di sini gini. Di sini kan berbasis pesantren. Anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP. Tidak diperbolehkan bagi anak-anak yang santri terutama. Nah, di sini hampir 50% anak-anaknya itu dari pesantren. Ada juga yang dari luar. Nah, kendalanya ketika saya memberikan permainan seperti Quizzes, Kahoot, itu kan membutuhkan HP ya. Nah, jadi kadang saya yang balik dari itu aja, yang mengisi Quizzes tapi melalui layar misalnya. Atau kadang-kadang saya buat instrumen sendiri.
saya buat instrumen sendiri secara manual. Eh, yang pernah saya buat itu ada beberapa seperti permainan ular tangga, terus permainan yang apa namanya itu teh, color box game. Yang penting anak enjoy. Jadi di dalam permainan itu meskipun permainan seperti permainan sederhana, tidak berbasis multimedia, tapi anak-anak menyukainya. Jadi kita tinggal menyelaraskan dengan materi yang akan kita sampaikan gitu. Kalau tentang multimedianya paling yang sering saya gunakan adalah YouTube sama PowerPoint, ya, PowerPoint, YouTube sama Quizzes. Quizzes yang paling sering Quizzes sih. Iya, Quizzes, Kahoot. Banyak sih yang memang kalau kita memang rajin, banyak ya aplikasi-aplikasi multimedia yang membuat game menarik gitu. Tapi terkadang kendalanya itu di teknis. Kendalanya di teknis yang susah itu. Jadi kadang-kadang menyebabkan seperti ini, orang tua tidak mau membebankan gitu. Kan harus beli HP kalau gitu. Jadi kadang-kadang antara kita ingin maju dengan kebijakan pesantren yang tidak boleh menggunakan HP. Jadi kendalanya seperti itu. Ketika kita ingin maju menggunakan teknologi, kebijakannya tidak boleh menggunakan teknologi. Jadi memang ada positif, ada negatifnya juga. Itu mungkin kendalanya. Kalau tadi sendiri mungkin sudah terjawab ya Ibu untuk mengklarifikasi kalau Ibu tuh pernah menemukan konten di buku atau apa misalnya yang tidak sesuai nih dengan nilai-nilai Islam gitu. Ada. Oh, ada. Pernah. Ya, ketika Ibu menemukan itu apa sih, bagaimana Ibu menyikapinya gitu? Kalau saya tidak diberikan, cari alternatif lain yang sesuai. Misalkan ketika mengajarkan tentang apa ya, storytelling bisa, kisah-kisah. Nah itu bisa. Pas tentang kisah-kisah saya ambil kisah-kisahnya yang Islami bisa. Kemudian yang ketika misalkan mengajarkan tentang apa ya, waktu itu pernah teks prosedur, tentang teks prosedur. Kemudian kan teks prosedur secara untuk tingkat SMA itu kan lebih kompleks ya. Iya. Ada yang tentang tutorial. Nah, seperti tutorial make up. Oh, Anak-anak suka tuh. suka ya. Apalagi yang anak cewek. Tapi terkadang ketika mereka senang ketika dikasih tugas prosedur teks, apalagi membuat video, mereka senang kan ya. Tapi terkadang ada yang kurang secara islaminya itu, ketika harus tutorial makeup, mereka kan harus dibuka gitu ya. Kadang-kadang ada yang kebuka gitu, ada yang kelihatan, jadi kelihatan aurat gitu, meskipun ini kan segini di kerudung tapi tetap kelihatan gitu. Ketika presentasi saya tidak ditampilkan, jadi tidak sebagian ditampilkan. Solusinya kasih pengertian aja kepada anak-anak, cari tidak ditampilkan karena begini gitu ya. Jadi mereka paham gitu. Terus apa ya? Mungkin seperti itu kalau untuk Jadi lebih ke menyeleksi lagi gitu, hati-hati dalam Iya. pemilihan materinya. Iya betul, harus hati-hati. Terus tentang news item, tentang berita juga, itu kan banyak teks tentang berita. Kalau di dalam silabus, di dalam buku teks yang sudah tersedia, itu kebanyakan kan berita-berita terdulu ya. Iya betul. Berita-beritanya tidak terupdate. Saya selalu diupdatekan sesuai dengan kejadian yang memang terjadi saat ini. Mengapa? Karena kan kita tuh harus kontekstual gitu. Jadi sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dengan sekarang gitu. Ketika terjadi kemarin pemberontakan Palestina, saya memberikan teks itemnya tentang Palestina. Di sana akan terjadi akan menimbulkan karakter bahwa mereka nantinya akan mencintai sesama Muslim juga. Di news item
banyak sekali di buku paket yang tidak sesuai dengan kenyataan sekarang gitu. Saya suka merubah semuanya kalau di news item, yang penting tidak keluar dari tujuan pembelajaran di silabus. Pokoknya memperkenalkan news item aja, cuman teksnya saya ganti semua. Soalnya kan kejadian jadul zaman dulu, terus kalau menghayal kan, kalau berita kan memang harus fakta terkini. Kemudian ketika siswa dikasih teks beritanya yang beberapa tahun ke belakang tidak relevan, terus mereka jadi seolah-olah mereka menjadi fiksi gitu, menghayal, oh maunya gini gimana gitu. Tapi kan kalau dikasih beritanya yang terkini, oh iya kebayang, oh iya betul. Di sana kan ketika terjadi, waktu itu saya memberikan teksnya tentang Palestina, jadi mereka meresapi seolah-olah, coba bayangkan kalau kita sekarang sudah menjadi penduduk Palestina, apa yang akan kalian lakukan? Jadi di satu sisi kita menerapkan nilai-nilai Islami, di sisi lainnya update gitu beritanya. Jadi untuk mungkin saya terjawab juga ya Ibu, untuk materi itu Ibu siapkan sendiri ya? Iya. Saya ada dari sekolah atau enggak, kalau saya mah lihat aja silabus gitu. Buku paket juga kadang-kadang ada, tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kan kita ingin selaras dengan kehidupan yang sekarang kita alami gitu. Supaya pembelajarannya itu memang menyenangkan, terus memang bisa siswa pahami gitu. Anak SMA kan nggak sama dengan anak SD atau SMP gitu. Mereka lebih kritis. Betul. Selalu kritis ketika kita memberikan contoh suatu materi, kemudian contohnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang mereka bertanya, "Bu, kenapa seperti ini contohnya?" gitu. Nah, makanya dari pengalaman seperti itu, saya selalu memberikan terkini. Jadi berita terkini tiap tahun suka berita itu dibeda-bedakan aja, tergantung dari tahunnya sekarang sedang apa. Update-nya apa gitu. Pasti beda. Anak-anak kritis ya, kita juga lebih kritis. Lagi sebagai seorang guru yang menjadi fasilitator. Iya gitu. Iya baik, tapi Ibu untuk menyiapkan materi itu tuh butuh waktu lama gak sih untuk Ibu? Waktu memang ya, waktu itu kondisional. Membutuhkan waktu yang lama memang. Tapi bisa dibilang itu mudah, bisa juga dibilang itu susah, tergantung kita bagaimana menikmatinya. Kalau kita udah menikmati, serasa waktu itu nggak lama gitu. Tapi kalau ketika kita suasananya lagi bad mood, rasa susah banget gitu. Jadi ketika mencari materi itu harus di saat-saat kita sedang fresh, kemudian kita punya inspirasi, punya ide, pembelajaran nanti materi selanjutnya mau ini gitu, seperti itu. Tapi emang memakan waktu lebih lama gitu daripada kita langsung mengajarkan ya. Iya. Oke. Terus untuk tantangannya nih buat Ibu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran berbasis multimedia itu apa sih tantangannya? Nah, tantangannya adalah basic Islam, pelajaran Islam dalam diri saya yang kurang gitu. Saya merasa masih kurang dalam segi agama. Jadi kadang-kadang solusinya ya kita harus mencari sumber lain yang misalkan berkaitan dengan materi. Solusinya adalah memang kita itu sambil mengajar tapi kita sambil belajar. Di sini kan banyak guru agama juga. Karena suka nanya, "Pak, Bu, misalkan kalau yang ini berkaitan dengan ini apa sih?" Suka sharing. Selain dengan guru yang lain, kita juga jadi teman sejawat ya. Jadi minta bimbingan ke teman sejawat yang memang berkaitan dengan Islamnya. Nilai moralnya harus apa nih? Misalkan ketika kita mengajarkan teks prosedur, ada nggak nilai moralnya atau nilai Islaminya apa? Kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Karena basic saya bukan dari lulusan pesantren, jadi saya mengakui sekali kalau pengetahuan agama saya kurang. Jadi salah satu solusinya selain minta bimbingan teman sejawat, kita bisa searching Google juga sih. Iya betul. Kuncinya adalah membaca. Membaca dan membaca. Memkonfirmasi
sih. Iya, Kayak, membaca iya. dan kita jangan malas. Iya betul. Gitu aja. Kalau kita malas ya udah. Iya. Berarti back to basic, kita itu tidak ada peningkatan. Iya, terus mungkin tadi juga fasilitas ya Ibu ya, Mm-mm. fasilitas karena di Fasilitas sekolah juga memang memadai untuk meningkatkan pengajaran. Kalau di sekolahnya tidak ada, terus kitanya tidak punya alternatif, tidak punya keinginan untuk maju, ya udah. Paling juga, tapi alhamdulillah di sekolah di sini disediakan semacam infokus, meskipun suka rebutan. Oh iya, iya. Harus sama ada semacam ruangan khusus untuk ini, atau tiap kelas disediain infokus. Nah itu lebih bakal enak gitu. Cuman kondisi keuangan sekolah seperti ini ya, paling kita solusinya gitu aja. Tidak setiap pertemuan harus selalu menggunakan infokus. Misalkan kalau disesuaikan aja lah kira-kira supaya mahasiswa nggak bosan gitu. Karena kadang-kadang lihat tontonan juga terus mereka bakal bosan. Kadang-kadang saya kalau mencari supaya siswa nggak bosan, saya bawa siswa keluar. Misalkan ketika ada pembelajaran tentang yang bertemakan apa, misalkan saya bawa keluar. Coba anak-anak bikin teks atau misalkan apalah kalimat apa yang berhubungan yang ada di alam. Semacam misalkan kalau kita mau membuat simple present continuous, coba lihat sekeliling kalian ada apa yang sedang orang-orang lakukan yang kalian lihat. Maka pasti melihat, oh Bu, saya melihat orang-orang yang sedang berjalan, terus dibuatkan kalimatnya. Jadi kan contohnya langsung visual gitu ada. Terus kadang-kadang suka coba buktikan dengan apa? Buktikan dengan kalian memfoto orang yang sedang melakukan kegiatannya itu. Terus ada orangnya difotoin, terus ada kalimatnya, perlihatkan ke ibu. Itu tanya aja sama Mariam. Ibu suka ngajak kalian keluar ketika mengajar. Iya. Supaya nggak bosan. Ya. Supaya nggak bosan gitu. Kadang-kadang supaya nggak bosan aja, tapi nggak setiap itu. Iya, disesuaikan. Ya. Kalau untuk respon siswanya nih Bu terkait multimedia yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam itu gimana sih respon mereka? Wah, kalau respon sih kalau mereka belajar dikasih dengan multimedia pasti meresponnya positif. Karena secara mereka itu kadang-kadang kalau mengajar, gurunya yang mengajar selalu manual gitu. Cuman ceramah, terus tanya jawab, ceramah, tanya jawab. Mereka akan bosan. Kalau menggunakan multimedia pasti mereka semeringah, happy. Asalkan kita harus bisa menyesuaikan aja materi, disesuaikan. Ya, dan juga jangan lupa menerapkan Islamnya aja, nilai-nilai Islamnya. Tidak terlihat ada Islamnya gitu. Enggak. Justru Jadi tidak sadar, secara nggak sadar. Iya, betul. Kadang pas offering help, pas memberikan materi offering help, kan saya suka kadang-kadang coba dipraktekkan dalam ketika kalian presentasi di depan, praktekkan. Ketika misalkan ada yang jatuhnya gimana, harus benar-benar jatuh, terus ditolong. Nah, kemudian kesimpulan di akhir, coba ada nggak tentang nilai-nilai agamanya di sana? Mereka jadi berpikir, oh iya Bu ya, berarti ada tolong menolong di sana gitu. Jadi secara nggak langsung mereka juga dididik secara budi pekertinya ada gitu. Meskipun cuman minim tapi ya lumayan udah. Dari hal-hal kecil Iya, itu. justru dari hal-hal kecil, saling membantu gitu. Asalkan ketika mengajar kita jangan kalau bahasa ini mah CBSA, cul budak sina anteng. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus tetap mengawasi meskipun kadang-kadang kita suka ada alfanya gitu ya, tapi tetap kita harus mengawasi. Iya, betul. Yang penting mah mengajar dari hati, kemudian niatnya baik, ada nilai islaminya, insya Allah karakter anak terbentuk di sana. Jadi respon siswanya tuh Positif kalau masalah. Baik, kemudian 9 sudah ya Ibu. Untuk pertanyaan yang ke-10, menurut Ibu tuh apa sih peran guru gitu dalam memastikan media atau multimedianya itu tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu? Peran guru di sini tuh.
Kalau menurut saya peran guru sangat penting, karena kan guru itu sosok yang guru digugu dan ditiru. Sebelum memberikan pembelajaran, berarti mereka juga kadang-kadang suka meniru akhlak dari guru. Jadi sebelum memberikan pengajaran, kita dulu yang harus introspeksi diri gitu. Ketika kita mengajak anak-anak untuk mengajarkan kebaikan, tetapi kitanya kurang baik gitu, kita juga harus sadar diri gitu. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, kita memang pengalaman adalah guru juga ya, selalu introspeksi, mengevaluasi dari tahun ke tahun gitu. Apa yang kurang dari tahun kemarin kita perbaiki di tahun sekarang. Nah, seperti itu. Itu sangat penting sekali, karena kan guru itu kan selain mengajarkan ilmu, guru juga harus mengajarkan adab. Itu yang paling penting. Tapi sebagai role model siswa gitu ya. Iya. Jadi harus bisa yang menjadi yang digugu dan ditiru. Itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, mungkin apa sih harapan Ibu gitu terkait pengembangan multimedia yang berbasis Islami itu? Ada harapannya untuk baik itu pemerintah atau sekolah atau apa? Iya, harapannya sih banyak. Kalau untuk yang berbasis media digital Islami, khususnya untuk di sekolah ini, harapannya semoga tahun ke depan semakin untuk fasilitas semakin bertambah. Misal tidak lagi rebutan Infocus. Nah, untuk fasilitas, untuk dari materi diharapkan dari silabus juga ada peningkatan. Misalkan untuk materinya itu tidak jadul, diperbaharui. Kan kadang-kadang penerbit yang satu beda teksnya, penerbit yang kedua beda lagi teksnya. Jadi kita tidak harus mengacu hanya kepada satu buku aja referensinya. Kita bisa bereferensi dari beberapa buku juga. Kita bisa menggunakan teknologi. Sekarang kan ada AI ya. Kita bisa dari AI apapun. AI itu lengkap gitu. Bahkan anak-anak sekarang kalau dikasih tugas, mereka itu nggak sulit, nggak pernah susah. Bu, boleh translate Google? Boleh, asalkan kata-katanya murni hasil kalian, jadi dirangkai dari kalian. Itu translate Google boleh saja. Itu jadi memudahkan. Sebetulnya mereka itu tanpa dibimbing oleh kita juga mereka bisa. Karena sudah adanya AI gitu. Nah, namun kita juga tetap harus sebagai guru, harapan saya kita sebagai guru itu tetap harus waspada dengan pembelajaran adab siswa. Kalau misalkan pembelajaran adab siswa tidak dipraktekkan dalam pembelajaran, nanti nilai-nilai Islamnya gimana? Terus agama mereka bagaimana? Secara memang AI memang mempermudah, gadget kita itu bisa mempermudah, tetapi apalah artinya nilai pengetahuan tanpa keimanan secara Islami. Jadi meskipun saya memang bukan guru agama, tapi kita harus punya niat, karena jadi guru itu kan tidak hanya, kalau menurut saya jadi guru itu tidak hanya di dunia, kita nanti kan akan dihisab oleh Allah mungkin ya, suatu saat nanti di akhirat. Takutnya saya kan gak diajarkan kebenaran waktu di dunia tuh Ibu Anu misalnya, takutnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar punya niat yang tulus bahwa mengajar itu bukan hanya di dunia, tetapi dipertanggungjawabkan juga di akhirat nanti. Jadi kalau kita udah punya niat itu, insya Allah mungkin saya pasti guru-guru juga semua, dan pasti siswa-siswanya akan menghasilkan siswa yang tidak hanya pintar secara pengetahuan, juga mereka dalam hal spiritualnya juga. Itu mungkin harapannya. Pemerintah juga kalau bisa mah jangan gonta-ganti kurikulum. Iya betul sekali. Yang gonta-ganti kurikulum, karena toh ketika mengajar itu kita tidak mengenal yang namanya ini metode apa, ini metode apa. Yang penting kita mengajar tersampaikan. Kadang-kadang tercipta metode sendiri. Tidak harus selalu kita mau menggunakan metode jigsaw nih.
atau kita mau menggunakan cooperative learning. Tapi secara kita tidak sadari apa yang telah pernah kita lakukan tiap hari itu justru lebih cenderung ke yang ada di kurikulum itu, yang misalkan berbasis metode apa. Banyak sekali. Banyak yang project kayak gitu, PBL ya seperti itu. Seakan-akan memang itu kan sudah terlaksana oleh kita, cuma kita tidak mengenal istilahnya itu. Oh, ini ternyata istilah ini yang suka saya terapkan di sekolah ini. Oh, ternyata ini. Nah, supaya gak ini kalau ganti kurikulum kadang-kadang jadi ganti lagi administrasi, terus jadi kadang-kadang bikin pusing. Iya, betul sekali. Kalau mau mah mending juga bukan ganti kurikulum tetap jadi, tapi ganti metode, atau bukan ganti metode ya, menerapkan beberapa metode yang tepat. Jadi ada sosialisasi dari pemerintah bahwa misal ada MGMP dari misalkan guru-guru bahasa Inggris dibina nih, Bu, Mbak, ada metode baru nih misalkan kalau mau diterapkan metode yang baru ini seperti ini baiknya diterapkan ketika ibu bapak mengajarkan materi ini. Jadi ada sosialisasi, pelatihan. Nah, daripada mengganti kurikulum yang baru terus kita jadi penyesuaian lagi. Apa ini teh apa gitu. Kadang-kadang pusing. Toh ketika kenyataannya ngajar itu tetap seperti itu. Iya, betul. Jadi menyesuaikan lagi kepada murid ya. Nah, itu mungkin harapannya. Ibu, satu lagi terakhir. Untuk sarannya nih Bu kepada guru-guru yang lain, khususnya di madrasah aliyah gitu, yang belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam gitu, sarannya dari Ibu gitu. Kalau saya sih sarannya ya itu aja, kita harus memperbaiki diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Kalau diri kita sudah niatnya merubah niat gitu, niatnya yang tadi misalkan hanya untuk ngajar, datang ke sekolah mengajar pulang, jadi seperti pegawai karyawan gitu ya, kerjakan tugas yang sudah ini terus pulang. Nah, harusnya dirubah mindsetnya gitu. Jadi kalau guru itu harus bisa, hari ini kita mengajar apa, terus terapkan nilai agamanya apa, apakah sudah terlaksana. Jadi harus ada evaluasi, tiap tahunnya kita dievaluasi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Jadi mulai dari diri sendiri aja, memperbaiki niat. Jadi niatnya diperbaiki, niatnya karena Allah, jadi lillahi ta'ala. Jadi profesionalismenya bukan hanya di duniawi, tapi sama akhirat juga. Mungkin itu supaya pengalaman berbicara Ibu. Masya Allah sekali. Iya. Ya, untuk sarannya mungkin tadi lebih diperbaiki lagi, diperdalam lagi terkait nilai-nilai Islamnya sebelum diterapkan gitu. Iya. Ya, baik. Mungkin tadi sudah 11 pertanyaan lebih mungkin Ibu ya. Untuk interview hari ini cukup sekian. Apabila nanti saya selesai mentranskrip, tidak apa-apa nanti diberikan lagi kepada Ibu untuk verifikasi. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau datanya akan saya gunakan sebaik mungkin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sekian interview hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekali. Masya Allah. Ini dikasih gambar nggak?